Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari demi hari, waktu demi waktu. Engkau selalu kami rasakan membimbing, memimpin, bahkan memberikan sukacita, berkat, kekuatan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 4 Februari 2026 tertulis dalam Ezra 1 ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Saudara-saudara, di dalam kasih Yesus Kristus, ketika bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan bangsa Babil, di mana bangsa ini selama 70 tahun menderita di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Ada raja yang cukup kejam dan menyiksa bangsa ini. Tetapi oleh karena kasih Tuhan melalui Raja Persia yaitu Raja Kores, maka bangsa ini dibebaskan dan diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya di kota Yerusalem. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, ketika Allah memberikan kesempatan bangsa ini untuk memasuki kehidupan yaitu yang baru di Yerusalem sebagai kampung halamannya, ada beberapa umat itu yang ragu-ragu, takut, khawatir bagaimana mereka bisa hidup di tengah-tengah daerah ataupun kampung halaman mereka yang sudah rusak porak-poranda akibat daripada penjajahan musuh mereka yaitu Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Namun saudara-saudara yang kekasih, Nabi Ezra memberikan kekuatan, motivasi bahwasannya supaya bangsa ataupun umat Tuhan ini tidak takut. Itu sebabnya dalam perkataan Ezra ini mengatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang diam di Yerusalem. Artinya saudara-saudara yang kekasih, bahwa Allah pasti menyertai bangsa ini walaupun mereka menggambarkan bagaimana kehidupan mereka setelah sampai di kampung halaman mereka di kota Yerusalem. Pasti mereka akan memulai pekerjaan yang baru untuk membangun tatanan kota, kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka akan membangun yang disebut dengan rumah Tuhan atau bait Allah. Namun saudara-saudara kekasih, apabila ini dilihat dari sisi tenaga ataupun kekuatan manusia, mungkin bangsa ini tidak mampu untuk dapat memulihkan atau mengembalikan yaitu kota Yerusalem sedia kalanya. Namun di dalam iman, maka bangsa ini dapat membangun kota ini, bahkan rumah Tuhan ini, karena Allah akan menolong dan menyertai bangsa ini. Nah saudara-saudara kekasih, dalam kehidupan kita juga sering kita ragu-ragu, takut untuk memulai sesuatu kehidupan yang baru, kembali kepada suatu kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita takut meninggalkan kehidupan yang lama. Tetapi marilah kita percaya, ketika kita punya komitmen bahwa kita percaya dan mengikut Tuhan, bahkan kita mau membangun bait Allah dalam hidup kita, maka Tuhan akan memperteguh dan menguatkan kita, bahkan menyempurnakan hidup kita dapat mampu melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Marilah kita percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sebab Tuhan kita adalah
Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjadi landasan atau kekuatan kami di dalam memasuki kehidupan yang baru atau menghadapi tantangan yang harus kami hadapi. Dan kami tidak takut untuk meninggalkan kehidupan kami lama dan untuk memasuki kehidupan yang baru yang Tuhan janjikan, yaitu berkat bagi orang-orang yang percaya dan taat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.